Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sepika Lestari, peserta LATSA dari Kabupaten Kaur. Saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Matematika pada materi perkalian dengan menggunakan media papan perkalian di kelas 2 SD Negeri 18 Kaur. Adapun latar belakang dari rancangan aktualisasi saya, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian Aneka, kemudian Perla Nomor 12 Tahun 2018. Adapun tujuan dari rancangan aktualisasi ini yang pertama yaitu sebagai pedoman habituasi untuk menerapkan nilai-nilai aneka, manajemen ASN, WOG, pelayanan publik, dan untuk optimalisasi pembelajaran matematika. Identifikasi isu yang saya temukan di SD Negeri 18 Kaur. Yang pertama, belum optimalnya gerakan literasi sekolah di kegiatan intrakurikuler di kelas. Kemudian yang kedua, belum optimalnya penerapan manajemen kelas dalam hal pengaturan tempat duduk. Yang ketiga, belum optimalnya pembelajaran matematika pada materi perkalian. Ketiga isu tadi saya analisis menggunakan USG sebagai berikut, sehingga didapat isu yang paling prioritas yaitu belum optimalnya pembelajaran matematika pada materi perkalian. Gagasan pemecahan isunya ada 5. Yang pertama yaitu menyusun RPP. Menyusun RPP terdiri dari melakukan konsultasi dengan mentor dengan menerapkan nilai etika publik, sopan, santun, dan hormat. Kemudian menentukan indikator dan tujuan pembelajaran, nilai dasarnya anti korupsi, peduli. Kemudian melakukan penyusunan RPP, nilai dasarnya akuntabilitas, tanggung jawab. Kemudian mencetak RPP. Mencetak RPP ini nilai dasarnya yaitu komitmen mutu, efisien. Nah, jika kegiatan ini tidak didasari oleh nilai-nilai dasar tersebut, maka dampaknya RPP yang disusun tidak jelas, tidak sistematis, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Langkah yang kedua yaitu membuat media pembelajaran. Uraian langkahnya, yang pertama konsultasi dengan mentor, musyawarah, nasionalisme. Kemudian menyiapkan alat dan bahan secara mandiri sehingga menerapkan nilai anti korupsi mandiri. Kemudian yang ketiga, membuat papan perkalian dengan penuh inovasi dan kreativitas sehingga menerapkan nilai komitmen mutu inovasi. Jika kegiatan ini tidak didasari oleh nilai-nilai tersebut, maka media yang dibuat tidak akan menarik siswa untuk belajar. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat soal evaluasi, di mana soal evaluasi ini yang pertama kegiatannya yaitu berkonsultasi dengan mentor, menerapkan nilai nasionalisme, menghargai pendapat. Kemudian membuat kisi-kisi sesuai dengan indikator yaitu etika publik, menghargai konsultasi. Kemudian membuat soal evaluasi sesuai dengan tingkat kemampuan siswa sehingga menerapkan nilai anti korupsi, peduli. Kemudian yang keempat, membuat kunci jawaban soal evaluasi, menerapkan nilai akuntabilitas, kejelasan. Jika tidak diterapkan nilai-nilai tersebut, maka tidak akan terjadi kesesuaian antara soal yang dibuat dengan indikator pembelajaran. Kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan pembelajaran, di mana uraiannya yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, siswa melakukan membaca selama 15 menit. Yang ketiga, mengecek kesiapan siswa untuk belajar. Yang keempat, menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran. Yang keenam, menggunakan media pembelajaran. Dan yang ketujuh, mengumpulkan hasil pembelajaran. Nilai dasar PNS yang diterapkan di kegiatan keempat ini, yang pertama yaitu nasionalisme, ketakwaan. Yang kedua, komitmen mutu, yaitu inovasi. Yang ketiga, anti korupsi, disiplin. Yang keempat, akuntabilitas, konsisten. Dan yang kelima, etika publik, berdaya guna. Jika kegiatan ini diterapkan tanpa nilai-nilai dasar tersebut, maka kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan dengan sistematis. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan evaluasi, di mana uraian kegiatannya yang pertama menyiapkan lembar evaluasi dan kunci jawaban. Yang kedua, membagikan lembar evaluasi. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, mengoreksi dan menilai jawaban siswa. Yang kelima, merekap nilai. Dan yang keenam, memberikan reward kepada siswa yang mendapatkan nilai tertinggi. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang diterapkan di kegiatan kelima ini, yang pertama yaitu akuntabilitas, bertanggung jawab. Yang kedua, etika publik, amanah. Yang ketiga, anti korupsi, jujur. Yang keempat, komitmen mutu. Yang kelima, nasionalisme, menghargai karya orang lain. Dampak yang ditimbulkan jika tidak diterapkan nilai-nilai ini yaitu capaian hasil belajar tidak sesuai dengan kondisi siswa yang sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.